Ya, halo, selamat malam teman-teman. Salam berjumpa lagi di IG Live PA Online bareng Alkitab. Hari ini hari Senin 11 Mei. Dalam tema Mei ya, temanya adalah kenaikan Yesus dan Pentakosta atau lahirnya gereja. Dan kita akan masuk dalam topik yang kedua, yaitu Kristus Raja yang memerintah. Dan kita akan belajar dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Nah, ini nanti teman-teman silakan buka kitabnya, baca Ibrani 10 ayat 11 ayat 1 sampai 39 ya, karena dapat konteksnya secara luas gitu ya, untuk bisa ikuti acara malam hari ini gitu ya. Teman-teman nanti juga saya nggak akan sendirian, ada Kak Roma sebagai host juga, dan juga malam hari ini guestnya adalah Kak Kidia dan juga Kak Putra. Teman-teman, sepanjang bulan Mei ini memang kita mengambil tema tentang sama ya dengan kalender gereja gitu ya, tentang berhubungan dengan kenaikan Yesus dan Pentakosta. Dan kebetulan, gak kebetulan sih, tapi memang dalam minggu ini kita akan memperingati ya hari kenaikan Yesus, khususnya nanti itu hari Kamis. Makanya minggu ini kita akan belajar tentang satu ayat yang sangat menarik banget ya, dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 14 tentang Kristus Raja yang memerintah. Jadi kita ada di Alkitab ya teman-teman, suatu seri pendalaman Alkitab untuk kita bisa menggali pasal-pasal yang terkenal, yang sering kita sebut sebagai pasal yang top, makanya disebut Alkitab ya. Nah, nanti kita juga memakai metode, namanya metode SABDA ketika kita menggali Alkitab ini, karena metode ini juga sangat sangat bagus sekali untuk kita bisa melakukan penggalian secara pribadi ataupun bersama-sama ya. Mungkin Kak Yuda mau jelaskan dulu metode SABDA ini apa? Ya, metode SABDA ini adalah metode yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda gitu ya, namanya mirip gitu ya, tapi kepanjangannya dia adalah langkah-langkah untuk menggali Alkitab secara bertanggung jawab. Jadi sebenarnya ini dibuat untuk teman-teman bisa menggali bersama-sama tools-tools digital yang dibuat oleh Sabda gitu ya. Jadi ada yang pertama adalah S, simak, kemudian A, analisa, kemudian yang ketiga itu B, belajar, yang keempat diskusi, yang terakhir ditutup dengan aplikasi. Tapi ini aplikasi bukan sembarang aplikasi teman-teman, ini aplikasi yang konkret gitu ya, aplikasi yang bisa kita lakukan dalam beberapa hari setelah kita menggali firman Tuhan bersama-sama gitu, bukan aplikasi abstrak gitu. Jadi ini adalah suatu langkah penggalian Alkitab yang menolong kita untuk mengalami transformasi hidup oleh firman Tuhan. Begitu Kak Roma. Benar, jadi teman-teman sangat bisa direkomendasikan juga ya untuk bisa memakai metode ini ketika menggali firman Tuhan secara pribadi atau bersama-sama. Oke, kita mau kenalan dulu mungkin sama guest kita ya, walaupun masih Filia doang yang gabung, tapi nggak apa-apa, kita akan kenalan dulu. Mungkin Filia bisa memperkenalkan diri? Ya, shalom semua. Perkenalkan nama saya Novilia Dimbitriani. Saya biasa dipanggil Filia. Usia saya 24 tahun. Sekarang saya berdomisili di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dan sedang pelayanan di Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara. Salam kenal. Oke, salam kenal Kak Filia. Ya, Kak Yuda mungkin mau kenalan? Iya, perkenalkan nama saya Yudo. Saya berdomisili di Solo. Saya berpelayanan di Sabda dan juga bergereja di GKI ya. Di sini GKI Solo Genen ya. Gitu. Kak Roma silakan. Ya, saya Roma. Saya juga bekerja di Yayasan Lembaga Sabda, tetapi saya berdomisili di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dan saya ini juga melayani di Gereja Best Church ya, dari Palangkaraya. Oke, mungkin salam kenal untuk seluruh teman-teman di rumah yang sudah bergabung. Sekali lagi, selamat bergabung di dalam Alkitab hari ini ya. Kita akan segera mulai untuk Alkitab kita. Sementara Putra masih berusaha, kita akan undang ya, karena ini sedang ganti akun, sedang ganti device gitu ya. Oke, kita berdoa dulu. Kak Yudo bisa pimpin doa pembukaan? Oke, baik. Mari kita berdoa teman-teman. Bapak Surgawi, Bapak yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini untuk belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kami malam hari ini akan belajar dari surat Ibrani. Kiranya Tuhan Kau menolong kami untuk mengenal Engkau, semakin mengenal karakter-Mu, dan juga bagaimana kami harus menempatkan diri dalam hubungan kami dengan-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi kami masing-masing, bagi Kak Roma, hamba-Mu, Kak Filia, dan juga Kak Putra, yang
uh, kami akan undang. Tuhan tolong supaya boleh berjalan dengan lancar dan kami boleh menikmati firman Tuhan dan dikuduskan olehnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap device, setiap listrik, dan juga keamanan bagi kami semua. Kiranya Tuhan Kau memberikan yang terbaik bagi kami, supaya malam hari ini Tuhan namamu dimuliakan oleh anak-anak-Mu yang belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua orang yang akan menonton video ini, baik secara live maupun nanti yang menonton archive-nya. Tuhan tolong kami semua diberkati. Nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oh, Kak Putra sudah bergabung. Sudah bisa ya, Kak? Iya. Syukur ya. Ya ampun, Oke. puji Tuhan. Puji Tuhan. Ini tempat kami semuanya sudah di tag live Kak Roma. Jadi Iya, bisa kita mulai kita akan ya. lanjut lagi. Mungkin perkenalan untuk Kak ini ya, Kak Putra ya. Silakan Oke. Putra, kenalan dulu. Boleh, Kak. Ya, selamat malam kakak-kakak sekalian. Selamat malam juga rekan-rekan semua yang menyimak nih live IG ini. Salam kenal, saya Putra Arliandi, bisa dipanggil Putra, bisa juga dipanggil Arli. Warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Saat ini pelayanannya mengajar sebagai dosen tidak tetap di STFT Jakarta, atau dulu orang kenalnya mungkin STT Jakarta. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Putra ya. Oke teman-teman, kita semua sudah bergabung hari ini, puji Tuhan. Kita akan segera mulai ya. Tadi sudah doa pembukaan dipimpin oleh Kak Yudo. Nah, hari ini kita akan menggali nanti dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 14. Karena topik kali ini berkaitan dengan imam gitu ya, di mana ini digenapi dengan Yesus Kristus. Saya akan jelaskan sedikit ya tentang pelayanan imam khususnya pada masa Perjanjian Lama. Nah, jadi imam itu memang punya peran yang sangat penting khususnya di Perjanjian Lama gitu ya, karena imam itu adalah orang yang dipilih oleh Allah dan juga orang yang ditetapkan oleh Allah untuk bisa melayani khususnya dalam sistem peribadahan bangsa Israel ya. Jadi imam itu nggak sembarangan dipilih oleh Allah gitu ya, hanya orang-orang kudus saja. Khususnya juga imam itu berasal dari suku Lewi. Memang dari keturunan Harun itu dimulai dari imam dari suku Lewi, dan imam itu juga ada yang namanya imam besar, ada imam yang biasa memang melakukan tugas pelayanan ibadah di Bait Allah atau mungkin di sinagog atau mungkin kalau saat itu belum ada Bait Allah ya di tabernakel gitu ya. Tetapi sedangkan imam besar itu yang apa ya istilahnya yang satu-satunya imam yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus gitu ya kalau kita lihat dalam struktur tabernakel. Nah, tugas imam di Perjanjian Lama itu bukan hanya tadi ya sebagai perantara umat untuk bisa datang kepada Allah gitu ya, tetapi yang pertama imam juga berguna di sana atau punya satu fungsi untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan karena apa korban bakaran dipersembahkan? Karena itulah cara untuk bangsa Israel bisa apa istilahnya ada namanya korban penghapus dosa, korban keselamatan, sajian dan sebagainya. Dan ini akan menolong Israel untuk mempunyai atau meminta pengampunan dosa kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah, korban pendamaian dan lain sebagainya gitu. Jadi sini imamlah sebagai perantaranya, dan imam juga mewakili umat bangsa Israel yang banyak saat itu untuk membawa semua korban itu tadi dan juga berdoa bagi bangsanya. Bahkan imam juga bukan cuma sebagai perantara atau mempersembahkan korban, tetapi juga mereka juga harus kudus gitu ya. Kita tahu di Perjanjian Lama ada banyak, nggak banyak sih, tetapi ada beberapa imam yang akhirnya dihukum Allah karena mereka tidak menjaga kekudusan mereka di kemah suci atau di tabernakel gitu. Itu yang membuat imam ini harus benar-benar kudus. Bahkan imam besar itu kalau tidak kudus di ruang Maha Kudus biasanya sudah dibuat di bagian kakinya ya. Kalau tidak ada lagi suara atau tapak kaki yang kedengaran berarti imam itu udah mati kena hangus karena tidak menjaga kekudusannya di ruang Maha Kudusnya Allah gitu. Jadi ada banyak tugas-tugas imam di Perjanjian Lama, dan yang pasti mereka sebagai perantara untuk bangsa Israel bisa menyatakan pengampunan dosa mereka kepada Tuhan dan juga menyatakan syukur mereka kepada Tuhan karena mereka juga yang melayani di tabernakel, kemah suci ataupun Bait Allah. Nah, karena kita ngomongin tentang Ibrani hari ini berkaitan juga dengan imam, makanya kita akan coba melihat sedikit latar belakang surat kitab Ibrani ataupun juga nanti Ibrani pasal 10 yang akan kita gali. Silakan Kak Yud.
Iya, oke. Jadi teman-teman, surat Ibrani ini adalah surat yang tanda kutip misterius ya, karena penulisnya tidak diketahui gitu. Tapi banyak orang itu mengacunya kepada Paulus gitu, karena ada banyak tatanan-tatanan dan juga hal-hal yang familiar bagi Paulus yang dituliskan dalam surat ini. Dan kemudian surat ini juga judulnya sebenarnya nggak ada judul gitu, cuman orang-orang menyebutnya surat yang ditujukan kepada orang Ibrani. Jadi benar-benar ini surat yang ditulis oleh orang yang nggak diketahui, tapi memang ditujukan kepada orang Ibrani begitu. Nah, ini ada beberapa tema besar yang ada dalam surat ini gitu ya. Yang pertama adalah Kristus lebih tinggi daripada malaikat, kemudian Kristus lebih besar daripada Musa, Kristus adalah imam besar yang agung, yang malam hari ini kita akan gali bersama-sama. Kemudian korban Kristus adalah sempurna dan kekal, dan yang terakhir orang percaya dipanggil untuk tetap setia dalam bertekun dalam iman mereka. Nah, latar belakang dari Ibrani 10 ini yang akan kita gali bersama ini adalah surat atau bagian yang membahas tentang keimaman begitu ya, yang lebih spesifiknya keimaman dan korban-korban dalam masa Perjanjian Lama, dan dibandingkan dengan Kristus yang menjadi imam besar agung yang ada di surga dengan mengorbankan dirinya sendiri dan mempersembahkan darahnya. Jadi di sini kita akan melihat begitu kontrasnya apa yang dibuat oleh manusia, yang yaitu bayangan gitu ya, itu kan disuruh oleh Tuhan sendiri, tetapi itu tidak bisa menebus dosa. Sementara kita akan melihat sebuah karya yang agung, yang luhur gitu ya, yang lebih tinggi daripada apa yang dapat dipikirkan manusia, yaitu korban Yesus Kristus. Jadi teman-teman, kita akan menggali bersama-sama surat Ibrani pasal 10 ayat 1-4 ini untuk kita lebih tahu lagi bagaimana kontras antara kedua hal ini dalam pandangan penulis surat Ibrani. Oke, untuk memulainya, kita akan memulai dengan langkah membaca dulu ya, karena simak kita membutuhkan pembacaan yang berulang-ulang. Jadi dalam hal ini kita akan meminta kedua guys kita, yang pertama adalah Kak Putra, silakan baca ayat 11 dan 12 Kak, kemudian Kak Filia, lanjutkan dari ayat yang ke-13 sampai ke-14. Silakan Kak Putra. Baik, Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 14. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat ke-13, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Oke, ya udah kita baca ya 4 ayat ini, nanti kita akan kulik bersama-sama dengan setiap langkah yang ada. Kita mulai dari langkah yang pertama dulu ya, kita simak ayat demi ayat yang ada. Teman-teman di rumah juga sangat boleh untuk berbagi, menjawab pertanyaan, ataupun mungkin bertanya sebaliknya, nanti bisa dituliskan di kolom komentar, nanti kita akan jawab bersama-sama ya. Silakan Kak Yud. Oke, saya kepada Kak Filia dulu ya, dari yang nomor pertama di ayat 11. Silakan Kak Filia jelaskan pola pelayanan para imam menurut ayat yang ke-11 ini Kak. Menurut yang kita sudah baca, di sini dicatatkan para imam melakukan pelayanannya dari hari ke hari. Kemudian pola pelayanannya mereka berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Ini menunjukkan bahwa pelayanan imam ini dilakukan secara rutin setiap hari. Ya, benar banget ya. Jadi kata-katanya jelas, berulang kali setiap hari, atau kata tiap-tiap hari, atau terus-menerus begitu ya. Karena seorang imam tadi waktu kita dengar di overview-nya ke Roma, itu juga jadi kayak tanda kutip perantara antara Allah dan manusia begitu ya, sehingga dosa-dosa manusia itu dihapuskan gitu melalui korban. Jadi ada banyak banget korban sajian, korban penebusan, korban pendamaian, macam-macam. Dan itu imam yang harus melakukannya, dan mereka setiap hari
punya jadwal untuk melakukan hal itu. Ya, oke, kita lanjut ke ayat yang 11 juga, masih di bagian ini. Silakan Kak Roma. Ini di bagian ayat 11 lagi ya. Ini saya ke Kak Putra. Apakah kurban-kurban yang dipersembahkan oleh para imam tersebut pada akhirnya mampu menghapuskan dosa? Kalau dilihat dari ayat 11. Silakan Putra. Iya, oke. Nah, sekalipun tadi Kak Filia sampaikan bahwa mempersembahkannya tiap hari dan berulang-ulang, tapi di situ ada kalimat keterangan ya yang ditandai dengan tanda koma. Katanya sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi bukan hanya tidak dapat menghapuskan dosa, tapi ada penegasan di situ dengan kata sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Gitu mungkin Kak. Iya, jadi tegas sekali ini kalimat dari Betul. penulisnya. Paten Bukan, begitu ya Kak. iya, udah. Bukan ini korbannya nggak terlalu kuat ya, atau korban ini kurang efektif gitu. Tapi nggak sama sekali gitu. Jadi memang ini satu kalimat yang sangat tegas karena ini tidak dapat dikatakan menghapuskan ya, membersihkan total atau menyingkirkan sepenuhnya. Jadi bukan cuma sementara, tapi totally nggak bisa membersihkan dosa manusia gitu ya. Karena memang dosa ini adalah masalah utama manusia dan terhadap Allah gitu ya, karena pelanggaran dan juga pemberontakannya gitu. Oke, kita akan lanjut lagi ya, masih di ayat berikutnya. Silakan Kak. Iya, 12. Setelah mempersembahkan hanya satu kurban karena dosa, apa yang dilakukan oleh Yesus dari ayat yang ke-12 Kak Filia? Silakan. Oke, sesuai ayat yang ke-12 yang kita sudah baca ya. Setelah mempersembahkan satu korban karena dosa, ya dicatatkan karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi teks yang kita baca ini menunjukkan bahwa Yesus hanya mempersembahkan satu korban, lalu ia duduk di posisinya, yaitu di sebelah kanan Allah, dan berlangsung ditulis selama-lamanya. Berbeda dengan para imam yang terus berdiri untuk melayani. Begitu Kak. Iya, jadi ada kesan bahwa duduk ini kemudian kontras dengan berdiri tadi ya. Berdiri itu siap untuk bekerja sesuatu gitu ya. Kalau duduk dia udah seated, dia sudah selesai begitu, sudah tuntas begitu ya. Kemarin juga waktu kita membahas tentang Mazmur 110 ya, yang minggu lalu, itu kata duduk ini juga dibahas dan di sini juga dikatakan kembali duduk sebelah kanan Allah gitu. Jadi ini satu tempat kehormatan gitu ya yang diberikan kepada Kristus setelah dia melakukan tugasnya. Oke, kita lanjut Kak Roma ayat yang ke-13. Ya. Tadi ya berkaitan ayat 12 setelah dia duduk, apa yang dinantikan oleh Yesus kalau dilihat dari ayat 13 ini? Ke Putra lagi. Iya, sekalipun sudah tuntas tadi ya kata Kak Yudo ya, tapi ada juga yang masih ditunggu atau masih ongoing gitu ya, yaitu Yesus menunggu sampai musuh-musuhnya, dalam hal ini musuh-musuh Yesus, dijadikan tumpuan kakinya. Ini pasti menggambarkan posisi bawah ya, tumpuan kaki. Jadi musuh-musuh itu dikalahkan, ditaklukkan di bawah kakinya. Begitu Kak Roma. Iya, jadi memang ada saatnya ya, karena dikatakan di ayat 13 dia menantikan saatnya gitu ya. Ini kalau kita bilang kita menantikan kesannya kok kayak pasif gitu ya, tapi di sini Allah kita bukan pasif hanya duduk terus menantikan saatnya nggak ngapa-ngapain dikatakan. Karena minggu lalu juga sempat dijelaskan justru dia memerintah sebagai raja, makanya tuanku raja dikatakan kalau di Mazmur 10 ya. Dia menunggu waktu untuk penggenapan akhir di mana semuanya akan dinyatakan secara sempurna melalui penggenapan akhir yang akan dilakukan gitu ya. Jadi menantikan bukan berarti dia pasif, tetapi dia berotoritas secara penuh ya. Karena dikatakan semua musuh akan menjadi setumpuan kakinya. Oke, mungkin kita lanjut lagi ke bagian berikutnya. Oh ini ada buffering ya? Gimana? Oh, Putra di tempatku agak buffering. Iya. Silakan. Ini kayaknya Kak Roma, jadi kalau seorang nggak bicara dia akan buffering di panel. Iya, oke. Iya. Oke, saya akan kembali ke Kak Filia ya untuk ayat 11 dan 14.
silakan bandingkan jumlah kurban di ayat 11 dan ayat 14, Kak Filia. Oke, di ayat 11 tadi kita lihat kalau para imam kurbannya itu berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Jadi artinya kurbannya banyak sekali dan terus-menerus tiap-tiap hari. Ya, berulang-ulang terus-menerus. Nah, sementara ketika kita baca ayat 14 dicatatkan bahwa oleh satu korban saja, the only ya, jadi satu korban dan ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi kalau para imam berulang-ulang mempersembahkan korbannya, kalau di ayat 14, Kristus mempersembahkan satu korban. Jadi nggak perlu diulang, cukup gitu. Iya, benar banget. Jadi kata Kak, di tempatku Kak Putra keluar ya? Ya. Tadi kan buffering. Oh, oke. Nanti silakan teman-teman teknis ya, bantu ya. Oke, kalau aku akan menanggapi, betul banget tadi kata Kak Filia, ini dilakukan berulang-ulang, terus-menerus gitu ya. Korbannya banyak, mungkin nggak terhitung lagi gitu ya. Karena dilakukan dari generasi ke generasi, bayangin dari zamannya Musa memberikan hukum-hukum, kemudian memberikan juga liturgi gitu ya bagi umat Israel. Mereka melakukan persembahan dan juga mempersembahkan banyak sekali hewan-hewan gitu ya, lembu, sapi, kambing, domba, apalagi burung dara, macam-macam. Dan itu adalah korban-korban yang diberikan kepada Allah gitu untuk menghapuskan dosa, untuk dosa pribadi maupun dosa umat begitu ya. Jadi ada banyak sekali. Sementara yang Yesus lakukan adalah satu kali ketika dia mati di Golgota, dan itu nggak perlu diulang, sempurna dan final gitu ya. Itu sangat kontras sekali gitu ya, berbanding sangat besar gitu ya, satu banding berapa ribu gitu. Tapi yang satu ini bobotnya lebih besar daripada yang sudah dilakukan selama ini. Oke, silakan Kak Roma untuk pertanyaan terakhir dalam bagian ini. Ya, jadi saya ke Putra lah. Putra udah denger ya? Sudah Kak. Oke. Oke, di ayat 14 ya. Apa hasil akhir dari kurban persembahan yang Kristus lakukan? Silakan. Iya, tentu tadi udah kita lihat sama-sama ya bahwa kontras sekali, ini satu kurban bukan berkali-kali, lalu kemudian juga satu kali bukan juga setiap hari, tapi satu kurban ini ternyata punya dampak yang besar, hasil akhir tadi ya, output yang besar, yaitu menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi bukan cuma menyempurnakan sekali juga, tapi untuk selama-lamanya. Menyempurnakan siapa? Mereka yang dikuduskan gitu. Oke, thank you. Jadi korban Kristus ini cukup ya, karena dikatakan sudah menyempurnakan ya, cukup sekali untuk selama-lamanya. Jadi nggak perlu lagi tambahan-tambahan korban lain ya untuk menambah sempurnanya apa yang sudah Yesus lakukan ya, karena memang setiap apa yang sudah dilakukan Yesus ini udah lengkap gitu melalui pengorbanannya, dan ini juga dikatakan selama-lamanya ini, jadi bukan temporer ya, tapi berlaku kekal, berlaku kekal sifatnya dan abadi gitu ya. Dan ini nggak pernah dikatakan pengorbanan Kristus gagal karena ini nggak akan pernah gagal lagi, karena ini berbeda dengan korban PL yang kadang-kala juga walaupun dikatakan tidak bercacat celah, pasti juga nggak sempurna gitu ya, dan memang tidak sempurna selain dari apa yang Yesus lakukan itu. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah coba ya menggali 4 ayat ini, dan sepertinya menarik sekali ya. Coba kita akan kulik di langkah berikutnya ya, supaya kita bisa lebih dapat secara mendalam gitu dari beberapa bagian penting di dalam ayatnya. Kita akan masuk ke bagian analisa ya. Saya akan ke Filia dulu ya, bagian analisa yang pertama. Mengapa penulis Ibrani ini menekankan bahwa Yesus hanya mempersembahkan satu kurban untuk dosa dan tidak berulang-ulang seperti kurban Imam Lewi? Mungkin bisa digali lebih dalam, silakan. Baik, kita melihat bahwa di sini penulis Ibrani menekankan bahwa Yesus hanya mempersembahkan satu korban. Dan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat kontras seperti yang kita bahas tadi, bahwa kalau para Imam Lewi korbannya kan berulang-ulang, sementara di ayat 14, Yesus hanya mempersembahkan satu. Jadi ketika kita menggali bahwa
kata terus mempersembahkan korban dari hari ke hari ini menunjukkan bahwa tindakan ini tidak sempurna, ya, tidak sempurna dan bersifat sementara. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa korbannya dari para imam ini sementara dan tentunya tidak sempurna dan perlu korban lagi. Sementara kalau Yesus sebagai korban satu-satunya cukup dan mutlak, ya, sempurna. Jadi kita bisa melihat bahwa kata penting yang kita bisa garis bawahi adalah kata satu. Ya, yang kita garis bawahi adalah kata satu. Jadi benar-benar penulis Ibrani ini mau menegaskan ke kita pembacanya bahwa korban Yesus ini unik, sempurna dan benar-benar perfect. Ya, kalau saya lihat, ya, ini menjadi teologi sentralnya kitab Ibrani karena menjelaskan bahwa Yesus sendiri memberikan dirinya sebagai korban dan juga di satu sisi perannya bukan hanya sebagai korban pengganti, substitusi, tapi kita bisa melihat bahwa dia juga adalah imam yang agung. Dia korban yang agung dan juga dia sendiri adalah imam yang agung. Jadi ketika dia mempersembahkan dirinya, kita bisa melihat ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Ya, jadi terlihat di ayat 14, ya, kata telah menyempurnakan. Kata telah menyempurnakan ini berbentuk perfect, ya, berbentuk perfect. Kalau kita telusuri lebih lanjut bahwa artinya tindakan ini sudah selesai dan hasilnya tetap berlangsung sampai sekarang dan forever, selamanya, begitu. Jadi karya terjadi satu kali, tetapi kuasanya forever, ya, berlaku bagi semua kita orang percaya, begitu Kak. Amin. Ya, jadi sudah sangat menjelaskan ya bahwa satu kali ini tuh bukan berarti korbannya kurang gitu ya bagi manusia gitu, tapi satu kali ini sudah cukup untuk selama-lamanya. Malahan kita bisa ragu kalau korban Kristus masih perlu diulang dan terus diulang lagi gitu, berarti keselamatan sebenarnya belum pasti gitu ya. Keselamatan hanya mudah-mudahan gitu. Tetapi karena Yesus sudah mempersembahkan satu korban yang sempurna, nah ini memberikan satu keyakinan kepada umat percaya bahwa keselamatannya itu cukup dan gak akan kurang dan itu sifatnya kekal gitu ya. Jadi satu korban itu cukup untuk semua, bukan hanya manusia zaman lalu, zaman sekarang, tetapi sampai zaman kapanpun gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang di rumah ingin bertanya, silakan ya, nanti kita akan bacakan karena belum ada yang coba bergabung melalui pertanyaan ataupun tanggapan dari hal-hal yang sedang kita diskusikan ini. Oke, kita lanjut, atau ada tanggapan dari Putra atau Kak Yudo, silakan sehubungan dengan ayat ini. Mungkin Kak Putra Kak bisa berikan tanggapan Kak. Iya, menarik tadi yang Kak Filia sampaikan ya, dan memang ini memang mungkin juga seringkali kita nggak ngeh ya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan sebetulnya kalau kita lihat KBBI ada perbedaan antara kurban dan korban gitu ya. Dan dalam hal ini Yesus jadi dalam definisinya begitu ya sebagai sang kurban, dan kalau memang lihat kata asli yang dipakai untuk kata kurban itu kan dalam bahasa Ibrani itu atau dalam bahasa Ibrani itu berasal dari 3 kata ya, KRB, kurban. Dari situ juga kita mengenal bahasa karib gitu ya. Jadi Yesus sang kurban itu yang satu kali untuk selama-lamanya membuat kita karib kembali dengan Allah begitu. Relasinya tadi kekal untuk selama-lamanya, bukan cuma sekali hari ini didekatkan lalu besok menjauh lagi karena dosa, tapi berlakunya untuk selama-lamanya. Itu aja mungkin Kak. Oke, thank you untuk tambahan makna kata ya, atau makna frasa yang dibagikan. Ya, kita lanjut ke bagian analisis yang kedua. Silakan Kak. Iya, saya akan kepada Kak Putra berarti ya. Yesus sedang menantikan saat di mana musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Secara historis, apa arti musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya pada zaman Alkitab? Silakan Kak Putra.
Oke, iya. Terima kasih Kak Yudo. Kak Yudo tadi sebenarnya sudah sampaikan di awal kalau kitab ini kan sebetulnya general begitu ya, tujuannya nggak spesifik seperti surat-surat Paulus pada umumnya yang khusus pada jemaat satu tertentu di lokasi tertentu begitu. Tapi ada juga tadi kemungkinan tadi Kak Yudo sampaikan ini adalah orang-orang Ibrani begitu ya, orang-orang Yahudi yang mungkin dalam hal ini karena konteksnya Alkitab Perjanjian Baru, orang-orang Yahudi ini sudah jadi Kristen begitu. Dan kemungkinan besar ada di perantauan, tidak lagi di Yerusalem tapi Yahudi-Yahudi perantauan begitu. Dan dalam konteks itu berarti orang Yahudi yang baru Kristen itu baru mengalami masa sebetulnya dalam tanda kutip krisis identitas begitu ya, karena mereka baru menjadi Kristen, statusnya baru, lalu secara komunitas juga nih, ini jadi komunitas religius yang baru, pengikut Kristus, komunitas yang baru terbentuk, masih cikal bakal. Nah, dalam konteks inilah, jadi ada dua kemungkinan yang mereka hadapi. Pertama, tentu pengucilan dari orang-orang atau dari komunitas Yahudi itu sendiri, gitu ya. Tapi yang kedua juga kita perlu ingat bahwa dulu dalam konteks saat itu penulisan sekitar abad pertama Masehi, mereka juga berhadapan dengan pemerintahan Romawi Yunani yang memang sangat diktator, lalu juga seringkali memperhadapkan orang-orang Kristen ini dalam ancaman bahkan persekusi gitu. Jadi dalam arti itu, dalam konteks itulah kemudian tentu musuh-musuhnya ini adalah sebuah bahasa kiasan bagi kuasa yang bertentangan dengan kuasa Allah. Baik itu kuasa komunitas Yahudi dalam konteks saat itu yang bisa melakukan persekusi terhadap orang-orang Kristen, ataupun kuasa dalam artian pemerintahan Romawi Yunani yang saat itu juga bisa melakukan persekusi. Dan janjinya dalam perikop ini jelas gitu bahwa Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah dan otoritasnya lebih besar daripada kuasa-kuasa itu gitu. Jadi bahwa akan tiba waktunya kuasa-kuasa di dunia itu ditaklukkan di bawah kakinya yang memegang otoritas itu sendiri, yaitu Yesus. Gitu mungkin Kak Yudo yang bisa disiarkan. Terima kasih Kak Putra, itu on point sekali ya. Jadi memang musuh-musuh itu bukan darah dan daging gitu, tapi kuasa-kuasa yang bertentangan dengan keilahian Kristus gitu, atau menolak gitu ya. Kalau kita melihat di banyak cerita Tuhan Yesus tuh ada Tuhan yang pergi ke yang diangkat menjadi raja gitu ya, kemudian ada orang-orang yang menolak dia. Nah, itu adalah kuasa-kuasa yang menolak Kristus atau antikristus begitu ya. Dan itulah yang menjadikan tumpuan kaki Kristus ketika dia menang atas segala sesuatu nanti gitu. Jadi aku juga tadi mengutip ke Putra di bagian atas tadi, itu semua sudah terjadi, semua sudah dilakukan oleh Kristus gitu. Tapi itu already but not yet gitu. Masih ada hal yang perlu dilakukan, yang perlu kita lalui gitu, atau proses yang terjadi untuk semua yang akan terjadi kepenuhannya gitu. Itu nanti ketika Kristus benar-benar memerintah atas kita gitu ya, orang-orang percaya dan juga seluruh dunia gitu. Nah, ini juga tadi aku juga diingatkan dengan PA yang minggu lalu yang dari Mazmur 110 ya. Jadi benar kali dikatakan duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kujadikan tumpuan kakimu begitu. Nah, itu juga bicara tentang kemenangan yang mutlak gitu atas kuasa-kuasa tadi begitu. Bukan hanya Kristus berkuasa atau memerintah, tapi semua kuasa-kuasa yang menentangnya itu ditundukkan di bawah kakinya, kalau bisa dibilang begitu ya. Oke, ini Kak Militia ada memberikan tanggapan, tidak ada korban lain yang perlu ditambahkan, karena melalui satu korbannya, Yesus sudah menyelesaikan penebusan yang secara sempurna. Ya, yang tadi juga udah dibahas ya, teman-teman tadi. Oke, kita akan masuk kepada bagian berikutnya, bagian ketiga, bagian belajar ini ya. Kita akan kembali kepada Pak Roma. Silakan Kak. Oke, saya ke Filia lagi ya. Jika satu-satunya korban Kristus itu sudah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya, mengapa kita masih perlu mengaku dosa dan bergumul dengan dosa setiap hari? Silakan. Ya, tentunya kita sebagai pengikut Kristus, ya,
kita terus bergantung, dan seperti yang dikatakan Kak Putra, menarik sekali bahwa kita kan sudah dijadikan hubungan karib, tidak terlepas lagi dengan kasih Allah. Jadi ketika kita melihat korban Kristus sudah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Jadi status kita orang percaya itu sudah dibenarkan, dinyatakan mutlak, ya, dinyatakan mutlak, dan kita tidak dijatuhi hukuman lagi, ya, ataupun diri kita yang menjudge aku pendosa, enggak. Kita udah dinyatakan dibenarkan oleh karena karya Kristus. Jadi sehari-hari kita harus melihat bahwa kehidupan kita berharga, dan ketika kita jatuh, ya, up and down saat kita berjalan sebagai pengikut Kristus, ya, tentu kita bergumul, tapi kita melihat bahwa daging kita yang lemah ini bukan berarti kita dijatuhi hukuman lagi, kita harus berkorban seperti yang para imam lakukan, tidak. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan sudah mengampuni kita. Jadi kita perlu bahwa menyadari, Tuhan, aku salah dan aku mau terus dibaharui. Jadi ada istilah sanctification. Kalau justification, ya, kita dibenarkan menjadi posisi awal kita, titik awal. Sanctification adalah perjalanan setiap hari ketika kita mengikuti Yesus. Up and down itu pasti ada. Jadi karena Ia telah menyempurnakan, ya, untuk selama-lamanya kita yang dikuduskan di dalam Dia, maka kita bisa melihat bahwa kita sudah beroleh dari Kristus. Jadi kita ketika salah, kita perlu mengaku, Tuhan, aku salah. Detail, Tuhan, aku salah, hari ini aku bohong. Tuhan, aku salah, aku nyakiti hati. Tuhan, aku mau diampuni, aku mau dibaharui lagi untuk mengiring Engkau. Bukan jatuh di lubang yang sama lagi. Jadi seperti yang saya bilang bahwa kita berjalan terus, hidup kudus seperti Yesus mau menginginkan kita. Bagaimana kita mengikuti Dia, sanctification sampai akhir hayat kita. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Inilah keunikan adalah orang-orang yang percaya di dalam Yesus ya. Secara posisi status kita sudah dimerdekakan, kalau dalam bahasanya Paulus gitu ya. Tetapi secara proses hidup kita masih ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa, daging juga yang lemah gitu ya. Tetapi bukan berarti karena daging kita lemah, kita berdosa, terus salibnya Kristus kurang sempurna atau kita perlu diselamatkan ulang berkali-kali ketika kita mengaku dosa. Enggak, bukan untuk itu gitu ya. Kita mengaku dosa karena kita adalah orang lemah, bukan untuk menyelamatkan berulang-ulang kali, tetapi memang tadi terkait dengan hidup kita yang perlu dibereskan, pemulihan, pertobatan dan lain sebagainya gitu ya. Karena memang kita dipanggil, setelah percaya kita dipanggil untuk ke arah sana gitu ya. Dan kekudusan itu adalah proses. Tapi jangan sampai mengatakan proses terus tapi nggak ada perubahan seumur hidup. Itu dipertanyakan, itu beneran udah percaya apa belum, itu udah beneran secara posisi berpindah apa belum gitu ya. Karena ada banyak orang yang mengaku berproses tapi tidak menunjukkan karakter perubahan dalam hidupnya gitu ya. Kiranya dua bagian ini bisa menolong kita ya. Kita memang secara status sudah merdeka, sudah diselamatkan, tetapi secara perjalanan hidup kita masih jatuh karena memang kita ada di dalam dunia yang penuh dengan daging ini. Oke, ini ada jawaban atau apa ini? Ini ada Mili tadi menambahkan ya tentang tumpuan kaki ya, sama seperti kisah Yosua menyeru para pemimpin Israel, menaruh kaki mereka di atas tengkuk raja-raja yang dikalahkan. Ya memang kata tumpuan kaki itu ngomongin kayak bahasa puisi ya, seperti karena ini kutipan dari Mazmurnya Daud gitu ya. Memang karena Daud raja, dia tahu bagaimana tumpuan kaki itu menang di atas musuh-musuhnya. Dewi menambahkan karena pengampunan dosa kita sudah selesai di dalam Kristus, tapi proses pertumbuhan hidup kudus masih terus berlangsung. Ya, ini tadi seperti yang juga sudah disampaikan oleh Filia. Oke, kita lanjut. Silakan Kak Yud. Iya, saya kembali kepada Kak Putra ya. Pelajaran apa yang Kak Putra dapatkan tentang otoritas Yesus bahwa Dia adalah imam besar yang saat ini sedang duduk di tahta kekuasaan? Silakan Kak.
Iya, terima kasih Kak Yudo. Ya, sebagaimana imam besar dulu tadi sudah disampaikan juga ya bahwa dialah yang mewakili kita kepada Allah, dialah yang datang langsung berhadapan dengan Allah. Umat tidak layak. Umat kalau langsung berhadapan dengan Allah tuh dulu bahkan bisa langsung mati begitu ya, karena saking kudusnya Allah. Tapi imam besar itulah yang memberi jalan masuk kepada Allah. Nah, kurasa itu juga yang perlu menjadi perhatian kita, bahwa kita perlu sadar juga bahwa kita siapa sih sesungguhnya. Kita nggak layak begitu ya. Kita tidak kudus, kita bercela, kita berdosa tadi, sekalipun sudah diampuni masih hidup di tengah dunia yang berdosa, masih punya kemungkinan buat jatuh. Tapi sang imam besar itulah yang kemudian melayakkan gitu. Jadi keselamatan kita nih kita peroleh, kalau saya pakai bahasanya, kita karena kita dompleng sang imam besar itu ya, kita ngikut sang imam besar itu, kita dompleng dengan dia yang telah melayakkan kita. Jadi kita perlu sadar betul tuh bahwa keselamatan yang kita peroleh bukan karena usaha kita, bukan karena kebaikan kita, bukan karena upaya kita ngaku dosa terus tiap hari gitu ya. Walaupun itu tadi Kak Filia sampaikan itu perlu, tapi bukan itu. Tapi karena Kristus sendiri telah menjadi imam besar. Dan yang kedua yang juga diingatkan, bahwa tadi ini menekankan otoritas Kristus juga. Jadi kurasa satu hal yang perlu diingat juga ya, bahwa tidak ada kuasa lain yang dapat mengalahkan kuasa Kristus gitu ya. Mungkin kita saat ini ada dalam kuasa-kuasa tertentu, ketakutan, kekhawatiran yang internal ya, atau tadi kuasa yang membuat kita jatuh terus dalam dosa, atau mungkin juga kuasa eksternal begitu ya. Kita sedang ada dalam ancaman, dalam penderitaan, dalam ketidakadilan. Nah, percayalah bahwa Kristus yang berotoritas itu, yang menempatkan musuh-musuhnya di bawah kakinya itu, kini berkuasa lebih daripada segala kuasa. Begitu mungkin Kak Yudo. Iya, terima kasih Kak Putra. Ya bener banget, gak cuman imam yang tahu setiap kelemahan kita, setiap merasakan ya setiap kelemahan kita, tapi dia juga imam yang kekal gitu ya, yang ada di surga, yang berdoa bagi kita. Juga sebagai raja, dia punya otoritas paling tinggi, dia punya otoritas yang kekal juga, raja yang nggak tergantikan gitu. Dan dia juga punya kemenangan akhir nanti ketika pada zaman akhir gitu. Tadi juga kita sempat bahas ini ya. Ketika Kristus memerintah secara penuh, dia juga menetapkan otoritasnya yang berdaulat itu untuk diterapkan kepada setiap orang tanpa kecuali. Nah, itu yang kita juga akan melihat gitu ya, bagaimana dia memberikan kuasanya itu juga bukan hanya untuk dia memerintah, tapi dia juga memberikan delegasi juga kepada orang-orang yang dia pilih untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Oke, kita akan masuk kepada bagian keempat, teman-teman. Tapi ini ya, masuk ke bagian keempat. Silakan Kak Roma kembali, Kak. Ya, ini tadi sedikit kayaknya sudah dibahas, tapi coba kita perdalam lagi ya. Saya ke Filia ya. Jika musuh-musuh Kristus sudah dikalahkan di kayu salib, mengapa Allah tidak segera menjadikan mereka tumpuan kakinya saat itu juga? Mengapa kita atau gereja masih harus menantikan sampai hari ini? Silakan. Ya, kalau kita lihat di ayat Alkitab ya, kata waiting di ayat 13. Kita bisa lihat di ayat 13 ada kata menantikan di situ. Ya, Kristus berarti sudah mati dan bangkit ya, sudah mati dan bangkit dan menang atas hukuman dosa, atas maut, dan semua penguasa sudah tunduk di bawah kuasanya. Jadi ketika kita melihat bahwa kata menantikan ini bukan berarti tidak akan terjadi, tetapi di sini mau menunjukkan bahwa kemenangan Kristus sudah pasti. Namun, penyataan dan penggenapan penuh pasti akan terjadi dan belum selesai. Ya, nanti ketika Kristus datang kedua kali, penggenapan itu terjadi. Ya, penggenapan itu terjadi, dan ini bisa kita lihat prinsip eskatologi. Ya, prinsip eskatologi di Perjanjian Baru. Ya, makanya kita sebagai orang percaya,
kita belajar bahwa Alkitab mengajarkan kita ketika masa penantian Kristus akan datang kali kedua. Mari kita setia. Bukan berarti tanpa perbuatan atau bagaimana. Mari kita tekun hidup dalam iman, ya. Tekun memberitakan Injil, karena Matius 28 ayat 19 sampai 20 adalah tugas kita semua, orang percaya. Dan mari sekali lagi hidup di dalam kudusan tiap-tiap hari, sekalipun kita jatuh bangun, kita tahu bahwa Roh Kudus akan memampukan kita, ya, sambil menantikan penyataan penggenapan, ya, penggenapan yang kedua kali itu. Jadi kehidupan gereja ketika berdiri di dua kenyataan, yaitu Kristus sudah menang, dan kemenangan itu belum selesai ketika Yesus datang kali kedua. Makanya kita tetap bergumul sekali lagi dan menantikan dengan pasti, dengan pengharapan yang kekal, bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus nanti dalam rumah Bapa di sorga. Ya, saat dia datang kembali kedua, kita semua didapati adalah hamba-hamba yang setia. Begitu, Kak. Amin. Ya, setuju ya. Tadi kalau mengutip perkataan Kak Yudo, beberapa penafsir katakan already but not yet. Ya, memang sudah secara otoritas sudah menang gitu ya, tetapi sepenuhnya akan dinyatakan pada zaman akhir gitu ya. Jadi kita masih punya kesempatan untuk Allah sebenarnya dengan memberikan waktu untuk kita punya kesempatan untuk bertobat, punya kesempatan juga untuk boleh menyatakan kebaikan Allah. Sebenarnya ada banyak hal kenapa Allah punya waktu untuk menantikan saatnya itu gitu ya. Bukan berarti kayak jemaat Tesalonika kamu menanti nggak ngapa-ngapain gitu ya. Itu yang ditegur Paulus, katakan bukan berarti ketika kamu menanti kamu tuh nggak bekerja, kamu nggak ngapa-ngapain. Ini gimana caranya kamu makan dan untuk apa kamu hidup gitu ya. Tapi menanti di sini bukan pasif gitu ya, tetapi kita punya waktu untuk kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang menjadikan kita juga bisa menjadikan orang lain juga bisa datang kepada Tuhan dan tetap setia gitu ya. Tadi tetap setia dan taat untuk menjadi terang di dunia ini gitu ya. Jadi Kristus bertahta, tetapi penggenapan sepenuhnya akan dinantikan, dan itu pasti ya, bukan mudah-mudahan, dan itu satu kepastian karena kita punya harapan yang pasti di dalam Kristus gitu. Ya, kita lanjut ke Kak Edo, ke Putra sekarang bagian kedua, silakan. Oke, kepada Kak Putra, saat ini Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah, posisi paling berkuasa, dan mendengarkan doa-doa kita. Kalau begitu, mengapa kita masih merasa insecure, panik, dan tidak tenang saat menghadapi masalah yang berat? Silakan Kak Putra. Iya, tadi saya rasa kita udah sepakat ya bahwa ini otoritas Yesus, keselamatan dari Kristus, dari Allah melalui Kristus, ini sesuatu yang already but not yet. Jadi masih ada dalam sudah, tapi sekaligus juga masih akan digenapi. Dalam artian itu berarti pasti ketika bicara otoritas Yesus bukan berarti kemudian lalu segala sesuatunya jadi mulus-mulus aja begitu ya, lalu kita juga nggak punya pergumulan, nggak punya penderitaan sebagai pengikut Kristus begitu. Jadi kurasa ya dalam hal ini perasaan insecure, perasaan panik, perasaan tidak tenang, perasaan-perasaan lainnya, ini sebetulnya adalah sesuatu yang manusiawi ya, dalam artian sejauh itu tidak menguasai kita, tapi itu perasaan yang muncul dalam naluri kita sebagai manusia. Nah, untuk itu lewat perikop ini kita diingatkan nih, kalau kita mengakui Yesus berotoritas dalam hidup kita, maka justru perasaan-perasaan itu tidak kita biarkan untuk mengendalikan diri kita, menguasai diri kita sedemikian rupa, lalu keputusan kita diambil dengan gegabah karena perasaan-perasaan tersebut, tapi kita mau justru meletakkannya di bawah otoritas Kristus. Kita mau menggumulinya bersama dengan Kristus gitu ya, mau percaya bahwa di atas segala perasaan-perasaan yang mengungkung kita itu, yang bisa mengungkung kita itu ada
kuasa Kristus, ada otoritas Kristus yang bahkan sudah membebaskan kita dari perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kita boleh punya perasaan itu karena kita manusia, tapi kita tidak membiarkan diri dikuasai, ditaklukkan, dikendalikan sedemikian rupa oleh perasaan-perasaan tersebut, begitu. Dan ini menariknya, sekalipun tadi ada perasaan, ada gambaran bahwa Yesus itu berotoritas, Yesus itu imam besar, begitu ya. Kayaknya jabatannya tinggi banget, tapi tadi imam besar ya tugasnya adalah atau perannya yang mendekatkan, dia mengaribkan, mendekatkan. Jadi dia betul berotoritas, dia raja, dia agung, dia mulia, tapi ternyata dia juga yang karib, gitu ya. Dia juga yang sahabat kita, karib kita. Jadi kepadanya lah kita bisa juga membawa perasaan-perasaan itu dalam doa-doa kita, begitu. Dia bukan Allah yang semata-mata jauh, berotoritas tinggi di sana, tapi dia juga Allah yang dekat, yang karib dengan kita. Begitu kira-kira mungkin Kak Yudo yang penikmati ya dari bagian ini. Iya, bener banget ya. Jadi already but not yet ini benar-benar kental banget di bagian ini gitu. Maksudnya dalam pembahasan ini gitu. Kristus yang berkuasa, Kristus yang berdaulat, Kristus yang berotoritas, ya itu benar, itu punya realitas gitu. Tapi realitas kita di dunia sekarang juga masih menguasai kita, kadang-kadang kita masih berhadapan gitu. Sakit penyakit, kemudian ekonomi, ketakutan, segala macam itu masih menguasai kita gitu. Bahkan di Alkitab juga ada banyak banget tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami itu semua gitu. Bahkan Yesus sendiri ketika menghadapi salib gitu ya, Tuhan sendiri dia merasa takut, dia merasa gentar gitu ya, bahkan dia membutuhkan pertolongan untuk bangkit dan maju dalam jalan salib itu gitu ya. Jadi memang itu satu perasaan atau satu situasi yang normal gitu dalam dunia ini gitu. Cuman tadi seperti Kak Putra bilang, kita mau bawa itu ke siapa? Kita mau menyelesaikan dengan kekuatan sendiri atau kita bawa kepada di bawah otoritas Tuhan? Nah itu yang jadi tantangan bagi kita. Mau nggak kita dengan apa? Bukan kita melupakan ego kita ya, mengabaikan ego ya, atau mengabaikan rasio kita begitu, tetapi kita memakai rasio yang sudah ditundukkan pada kuasa Kristus, jadi kita akan memakai itu untuk menyerahkannya kepada Kristus gitu. Kadang-kadang itu yang sulit seperti itu ya. Kita tahu ayatnya ini, kita tahu kebenarannya ini, kita tahu juga Tuhan mengundang kita untuk menyerahkan segala permasalahan kita kepada Dia gitu. Cuma ketika it hits gitu, jadi kayak, aduh, ini mesti gimana nih gitu. Jadi memang tadi kata Kak Putra betul banget. Alasan mengapa kita menghadapi itu semua mungkin salah satunya juga adalah supaya kita datang dan menyerahkan diri di bawah otoritas Kristus gitu. Oke, ini tidak ada tanggapan Kak Roma. Ada satu dari Agnes, Kak. Gimana Kak Roma? Ada tanggapan dari Agnes. Oh, oke. Oke, sebenarnya menang karena kita masih berpikir kalau kita nggak cukup baik ngelakuin apa yang Tuhan mau. Tapi seharusnya ini bisa jadi pengingat buat makin giat melihat karya Tuhan yang duduk di sebelah kanan. Iya benar banget. Jadi kayak pengingat ya, reminder buat kita gitu untuk bisa melihat, oh Dia yang bertahta di atas sana, bukan kita. Thank you. Silakan Kak Roma. Baik, kita bagian terakhir ya, aplikasi. Saya ke Filia dulu, nanti terakhir ke Putra ya. Yesus sudah menyempurnakanmu untuk selama-lamanya. Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk berhenti menghukum dirimu sendiri dan mulai menerima pengampunan yang sudah Yesus berikan? Silakan. Oh, dari Filia belum diaktifkan ini, audionya. Oke. Jadi seperti yang kita sudah bahas dari awal ya, kita sudah baca bersama bahwa tindakan nyata yang perlu kita lakukan yaitu ini melihat bukan kita ya, tapi pribadi saya gitu ya, karena aplikasinya personal. Baik. Yang akan saya lakukan secara pribadi adalah terus-menerus tiap hari melihat bahwa hidup saya ini anugerah. Jadi saya akan afirmasi diri saya untuk bilang, Tuhan terima kasih untuk anugerah keselamatan. Dan sekarang Engkau sedang duduk bertata, dan saya akan juga Engkau panggil kembali
akan bersama-sama. Jadi saya sudah terima pengampunan dan hidup di dalam kemerdekaan itu, maka saya punya tugas untuk beritakan tentang berita anugerah itu kepada orang lain. Itu sih, Kak. Baik, terima kasih untuk aplikasinya. Dengan Kak Putra gimana? Iya, saya pribadi ketika menikmati perikop firman ini ya, saya kemudian diingatkan sebuah kesempatan berharga untuk terus berkomunikasi dengan Allah melalui Kristus yang meraja itu ya, bahwa ini privilege loh sebenarnya. Seringkali kan kalau karena ini mungkin terjadi, kita berdoa, kita baca Alkitab, kita beribadah itu setiap hari, jadi mungkin kehilangan makna gitu ya. Tapi ternyata dari perikop ini kita belajar ini privilege loh, bahwa orang-orang dulu untuk mau menghampiri Allah itu orang-orang Yahudi ya tadi ya mengorbankan berkali-kali setiap hari, itu harus ada korban yang diberikan, tapi Kristus sudah membuka jalan akses itu. Jadi mari kita menyambut, merespons anugerah itu dengan terus juga menjalin relasi dengan Allah begitu. Tentu tadi kita tidak luput punya kemungkinan untuk berbuat hal yang salah, berbuat dosa, tapi saya rasa berbeda antara hidup bagi dosa dengan hidup di tengah dunia yang masih berdosa ini, begitu. Jadi ya karena Kristus sang Raja itu juga sudah atau sang Imam Besar itu sudah mengkaribkan kita dengan Allah, maka ya tadi kalau kita punya kalau saya punya kesalahan, kalau saya punya sesuatu yang mungkin gagal untuk saya lakukan, ya saya mau datang kepadanya karena dialah yang mendekatkan saya dengan Allah Bapa itu sendiri gitu. Saya berdosa, tapi saya sekarang mau datang kepada dia dalam komunikasi dengan dia melalui doa dan lain sebagainya, bukan lagi dalam perasaan takut atau merasa terhakimi, dijudge gitu, tapi karena sadar bahwa dia sahabat kita, dialah karib kita, dia sudah dekat dengan kita, begitu mungkin Kak yang bisa aku bagikan. Oke, terima kasih Kak Putra untuk aplikasinya. Terima kasih juga Kak Felia untuk aplikasinya ya. Teman-teman kalau punya aplikasi sehubungan dengan apa yang dibahas hari ini silakan ditulis ya, nanti kita akan bacakan. Jadi panjang kali lebar kita sudah membahas 4 ayat, terkesan sedikit ayatnya tapi ternyata penggaliannya banyak ya. Nah kalau saya aplikasinya malam ini ya sebenarnya kalau mau hukum diri sebenarnya enggak gitu ya, tapi seringkali kalau tadi Vili katakan afirmasi, saya setuju ya, saya juga kayaknya ngambil aplikasi yang itu ya. Kadang-kala karena kita suka melihat hidup lama gitu ya kan, sebenarnya memang aku orang gagal, sebenarnya memang aku nggak layak gitu ya. Itu kadang agak apa ya, agak mengaung-ngaung atau agak mendikte gitu di kepala, tetapi ya kalau saya di sini diingatkan gitu ya untuk jujur di hadapan Tuhan tiap hari gitu ya, untuk memilih lebih banyak bersyukur, lebih banyak taat, lebih banyak dengar firman dibanding melihat diri lama sebelum percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan ketidaklayakan yang rasanya aduh aku gagal lakuin itu perlahan-lahan dilepaskan gitu, karena memang bukan karena kita yang membuat kita ini layak gitu, tapi memang Tuhan yang melayakkan kita. Itu mungkin itu sih dari aku. Kalau ya dari Kak Yudo silakan. Iya, kalau aku mungkin belajar untuk melihat realitas Tuhan gitu ya. Karena aku sering tuh ketika berada dalam kenyataan gitu, ada hal yang sulit atau yang harus aku hadapi gitu. Aku terlalu sering terpaku pada realitas ini gitu, realitas kesulitan ini gitu. Tapi sulit untuk melihat realitas Tuhan yang berdaulat gitu, yang adil, yang dia berkuasa gitu. Bahkan kalau di sini dikatakan untuk memberikan pengampunan kepada diri sendiri, ya itu juga termasuk begitu. Karena kadang-kadang ketika ada masalah, ini salahku, ini kelemahanku, ini gitu. Tapi ketika melihat realitas ini tuh lebih kecil daripada realitas Tuhan sendiri gitu. Itu jadi kayak pengingat untuk memandang kepada Dia yang duduk sebelah kanan Allah, untuk percaya gitu bahwa Dia sudah memberikan yang terbaik. Itu sih dari aku, Karma. Thank you teman-teman. Nah sebelum kesimpulan mungkin saya mau dengar nih closing statement dari Putra ataupun Filia. Silakan berikan kata-kata kutipan bagusnya nih untuk mengingatkan kita semua ataupun penonton di rumah. Silakan dari Putra dulu deh.
Ya, teman-teman sekalian, lewat perikop ini kita diingatkan bahwa kita sudah dilayakan ya oleh Allah melalui Kristus. Dia sudah membuka jalan bagi kita sehingga kita punya akses langsung dalam tanda kutip kepada Allah. So jangan sia-siakan privilege ini gitu ya. Tetap dekat pada Allah, jalin hubungan yang baik dengan Allah. Nah, tapi ini tadi Kak Yudo sempat sampaikan juga bahwa ini perlu kita juga turun gengsi, atau kita perlu sadar siapa sih kita harus kalahkan kesombongan kita gitu ya. Kalau dia naik takhta maka kita harus turun tahta toh. Jadi kita perlu sadar bahwa dalam hidup ini bukan kita yang punya otoritas tapi Kristus. Begitu mungkin Kak. Amin. Oke, thank you. Kalau dari Filia? Oke, kalau saya, kalau Kristus yang disalibkan sudah menyelesaikan segalanya, dia sudah naik dan duduk sebelah kanan Allah, dia yang berotoritas. Jadi seperti kata kita semua tadi, ya, biar Kristus yang makin besar, kita terus makin kecil ya. Dan beri hidup kita terus mau melayani, hidup dalam penyembahan, sampai ia datang kali yang kedua. Dan biarlah hidup kita terus berjalan dalam kasih Bapa, ya. Kasih yang mau terus mengampuni. Amin. Oke, terima kasih dari Filia untuk closing statementnya. Nah, kalau dari saya, ya tadi kita sudah melihat ya, Yesus sudah menang, Yesus sudah bertahta. Sekarang kita harus hidup, bukan menjadi orang yang nggak layak terus, bukan menjadi orang yang takut atau yang kalah terus, tetapi hiduplah sebagai orang yang berkemenangan. Oke, Kak Yuda akan memberikan kesimpulan. Silakan Kak Yuda. Oke, kita sudah banyak membahas dari Ibrani 10 ayat 11 sampai 14 ini tentang bagaimana korban-korban perjanjian lama tuh tidak sanggup untuk menghapuskan dosa kita secara permanen begitu ya. Tapi darah Kristus, pengorbanan Kristus yang ditumpahkan satu kali untuk selama-lamanya, itu adalah persembahan yang ultimate, yang sanggup membersihkan kita, bahkan menyempurnakan kita di hadapan Bapa gitu. Makanya kita disebut sebagai orang-orang kudus. Karena itu teman-teman, kita harus hidup sesuai dengan status kita, dengan ketenangan, dengan pandangan yang tertuju kepada Dia yang duduk ya, yang duduk di sebelah kanan Bapa gitu, yang yang menantikan kemenangannya yang sempurna untuk dinyatakan. Terima kasih teman-teman. Oke, kita akan tutup untuk serangkaian Alkitab hari ini. Saya minta kesediaan Putra ya, bisa tutup dalam doa. Boleh, mari kita satu dalam doa, kita bersyukur untuk kesempatan malam ini. Kita berdoa. Ya Allah, melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah turun, tapi juga berkarya, mati, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kananmu, ya Bapa. Kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Untuk kesempatan malam ini, obrolan kami malam ini yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang berotoritas dalam hidup kami, dalam dunia ini. Bukan kami, bukan kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Bukan kuasa-kuasa pemerintah, bukan kuasa-kuasa yang sanggup mengekang kami, yang berasal dari dunia ini. Tapi biarlah kami terus menyerahkan diri kepada Engkau, ya Allah. Kami terus mau menundukkan diri kami taat pada Engkau, dan terus juga mau melihat bahwa Engkau telah melayakan kami, sehingga kami boleh terus-menerus juga dekat padamu, memanfaatkan, merespons, menanggapi privilege ini, dengan terus menjalin hubungan yang baik dengan Engkau, sambil terus mau menyerahkan segala pergumulan, segala kesulitan yang kami alami dalam kehidupan ini kepada Engkau. Maka kiranya berotoritaslah ya Allah atas hati kami, atas hidup kami. Bahkan kami percaya juga akan tiba saatnya ketika Engkau menyatakan otoritasmu atas seluruh dunia, atas kuasa-kuasa di dunia ini. Maka ketika kami diperhadapkan juga dengan ancaman dari pihak lain, kami diperhadapkan dengan situasi di mana kami diperlakukan tidak adil, ajar kami untuk percaya bahwa Tuhan akan menyatakan otoritasnya di atas segala kuasa-kuasa yang ada di bumi, yang ada di bawah kolong langit ini.
Terima kasih ya Allah untuk kesempatan kami boleh bercakap-cakap, menggali kebenaran firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan bagi kami, dan ketika kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, bahkan kami akan juga beristirahat, Tuhan boleh bersama kami dalam istirahat malam kami pada saat ini. Dan kami bersyukur juga untuk Kak Yudo, Kak Roma, dan juga Kak Filia yang bersama-sama bercakap dengan kami saat ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati mereka. Tuhan juga boleh berkati program ini, kiranya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami dalam Kristus, Sang Imam Besar itu, Raja yang berotoritas, kami bersyukur dan memohon. Amin. Amin. Thank Terima you. kasih Kak Putra dan juga Kak Filia. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye. Bye-bye, salam ya. Bye-bye. Selamat istirahat. Tuhan berkati. Terima kasih. Minggu depan kita akan bertemu lagi masih di dalam Alkitab dengan jam yang sama 19.30 melalui akun Ayo PA. Silakan teman-teman aktifkan notifikasinya untuk bisa join ya, karena kita masih ngomongin tentang seputar tema kenaikan Kristus dan juga Pentakosta. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang Yesus naik untuk menyediakan tempat dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ya. Yang ini sangat populer sekali. Silakan teman-teman bisa join. Kalau ingin menjadi tamu seperti Putra dan Filia juga kontak saja IOPA atau akun Sabda lainnya, nanti kita akan follow up.